Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Ngada Perkasa, NPM 202191097 dari kelas 1C. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang keterampilan dasar dan gaya mengajar bagi guru pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas fisik yang di dalamnya terdapat olahraga, yang di dalamnya terdapat pembelajaran olahraga. Pelajaran olahraga dan kesegaran jasmani dalam sistem pendidikan dipandang penting, sehingga masuk ke dalam kurikulum bidang studi wajib yang dinamakan bidang studi pendidikan jasmani dan olahraga. Seseorang pendidik yang ahli di bidangnya bertanggung jawab untuk mencapaikan bidang studi tersebut karena anak didiknya kepada anak didiknya, sehingga seseorang yang bertanggung jawab mengajar bidang studi tersebut adalah guru pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani sendiri seringkali didefinisikan dalam redaksi yang berbeda-beda dari setiap ahli pendidikan. Namun, semua tujuan tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori tujuan, yaitu yang pertama adalah perkembangan fisik, perkembangan gerak, perkembangan mental, dan juga perkembangan sosial. Pada kenyataannya, perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah umumnya disampaikan dalam bentuk permainan dan olahraga. Materi pembelajaran dalam bentuk olahraga atau permainan diberikan secara bertahap dan mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu tersendiri. Dalam proses pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak, dasar, teknik, dan strategi permainan dan olahraga. Internalisasi nilai-nilai sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lainnya. Serta pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaannya bukan melalui pengajaran konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teoristis, namun melibatkan unsur fisik, mental, intelektual, emosi, dan juga sosial. Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan didaktik dan metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendidikan jasmani dapat didefinisikan suatu proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional. Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, dalam mencapai tujuan pendidikan jasmani, banyak faktor pendukung yang diperlukan, antara lainnya adalah faktor guru sebagai penyampai informasi, siswa sebagai penerima informasi, sarana prasarana, dan juga media pembelajaran. Dari beberapa faktor tersebut, kemampuan seorang guru merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan dari salah satu proses pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh Abin bahwa di tangan gurulah terletak kemungkinan berhasil tidaknya tujuan pembelajaran, serta di tangan mereka pula lah bergantungnya masa depan karir siswa. Demi mencapai suatu tujuan pembelajaran yang baik, seorang guru harus memperhatikan aspek-aspek pedagogik dalam membimbing kegiatan belajar siswa. Aspek pedagogi tersebut terwujud pada kemampuan dan kecakapan guru dalam menciptakan situasi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. Dalam hal ini Suherman menjelaskan bahwa merencanakan, menjelaskan, ceramah, bertanya, mengelola kelas, dan memberikan umpan balik merupakan beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang guru untuk mencapai tujuan mengajarnya. Keberhasilan atau tercapai tidaknya suatu tujuan pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan seorang guru dalam pembuatan perencanaan, penentuan gaya mengajar, penggunaan alat bantu, pengelolaan kelas, dan pemberian umpan balik. Dalam akan berkonsentrasi pada aspek gaya mengajar karena gaya mengajar merupakan salah satu strategi pembelajaran yang akan mencerminkan terjadinya interaksi
antara guru dan juga siswa. Gaya mengajar tersebut dalam pelaksanaannya ada yang berpusat pada guru, yaitu siswa dijadikan sebagai subjek pembelajaran, dan ada yang berpusat pada siswa, yaitu siswa dituntut untuk belajar mandiri, sedangkan guru berperan sebagai pembimbing. Gaya mengajar yang sesuai akan memberikan sesuatu kegiatan belajar dan mengajar yang efektif dan efisien, dan diharapkan mencapai tujuan yang sesuai dengan yang diterapkan melalui penggunaan gaya mengajar yang sesuai. Seorang guru akan dapat merugikan suasana belajar dan proses pembelajaran yang lebih baik. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran lebih meningkat, keberanian siswa dalam mempraktikkan gerakan-gerakan olahraga bertambah, dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Penjas mengajar disesuaikan dengan kondisi peserta didik, karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajarannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.